Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Yudi Wijaya dari kelas 12.1. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah tentang Perjanjian Renville dan Museum Gedung Perundingan Linggarjati. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jenderal Van Mook dari Belanda memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Pada tanggal 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda secara damai dengan membentuk komisi 3 negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1947, Belanda memproklamasikan garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga pulau Jawa dan kebanyakan Pulau Sumatera. Tetapi Indonesia tidak mendapatkan wilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan, dan pakaian menuju ke wilayah Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sebelumnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville. Tetapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskarnya yang tidak termasuk TNI. Dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Bekasi dan Karawang. Delegasi Indonesia terdiri dari Ketua Perdana Menteri yaitu Amir Syarifuddin dan Wakil MR Ali Sastroamidjojo dan Agus Salim, anggota DR Leimena MR Latuharhari dan Kolonel TB Simatupang. Delegasi Belanda yang dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijojoatma selaku Direktur Jenderal Umum Urusan Negosiasi Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia. Setelah disepakati pada tanggal 17 Januari tahun 1948, Perjanjian Renville membuat beberapa persetujuan, yaitu diantaranya 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Berakhirnya agresi militer Belanda I dan disetujuinya Perjanjian Renville mengubah arah perpolitikan Indonesia. Golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan mulai tersingkir. Tersingkirnya golongan kiri merupakan cikal bakal terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Di tengah konflik yang masih terjadi antara pihak Belanda dan Republik Indonesia, Perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara de facto sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda, menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk, terlebih ketika Belanda melakukan
blokade ekonomi. Pemblokadean ekonomi merupakan salah satu teknik pihak Belanda untuk melemahkan Indonesia. Perjanjian ini juga mengakibatkan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, sebuah perjanjian panjang para tentara divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan ke Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini melahirkan sebuah pemberontakan oleh Kartosuwiryo dan pasukannya yang tidak ingin keluar dari Jawa Barat yang saat itu berada di kekuasaan Belanda untuk mendirikan negara Islam. Bermula dari gubuk sederhana milik Ibu Jastim yang dibangun pada tahun 1918, bangunan ini kemudian menjadi saksi bisu perundingan penting yang menentukan nasib bangsa Indonesia. Kini bangunan tersebut dikenal sebagai Museum Linggarjati. Tempat berlangsungnya perundingan antara wakil Indonesia dan Belanda, gedung ini terletak di bagian timur kota Kuningan. Gedung tua bergaya kolonial Belanda ini telah mengalami beberapa pergantian fungsi dan kepemilikan sebelum akhirnya difungsikan sebagai museum. Pada masa kolonial, gedung ini pernah berfungsi sebagai markas tentara, kemudian fungsinya diubah lagi menjadi sekolah dasar dan sempat pula dijadikan hotel. Pasca proklamasi kemerdekaan, gedung bersejarah yang terletak di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan ini menjadi saksi bisu perundingan penting yang menentukan nasib bangsa Indonesia. Mengingat perannya yang krusial dalam perjuangan kemerdekaan, gedung ini kemudian dialihfungsikan menjadi museum pada tahun 1976. Bernama lengkap Museum Gedung Perundingan Linggarjati. Museum ini menjadi saksi bagaimana perjuangan diplomatik yang dilakukan oleh para pendiri bangsa diketuai oleh Sultan Syahrir Susanto, Tirto Projo, Mr. Muhammad Rem, dan Dr. A.K. Ghani. Delegasi Indonesia ini berunding dengan delegasi dari Belanda, yaitu Prof. Mr. Essenhoorn, Dr. F. de Doer, M. van Poel, dan Mr. Van Mook, dan diplomat Inggris Lord Crean sebagai mediator. Masuk ke museum ini, kita seakan diajak menyusuri jejak diplomasi para pendiri bangsa. Di sini kita bisa melihat langsung meja perundingan, foto-foto diorama, dan dokumen asli perjanjian Linggarjati. Berdasarkan catatan sejarah, perundingan Linggarjati berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 November tahun 1946. Ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda secara diplomatik. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 3 isi pokok. Salah satu poin penting dalam perjanjian ini adalah pengakuan de facto Belanda terhadap Republik Indonesia. Dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, selain itu Belanda berkewajiban untuk meninggalkan wilayah tersebut. Paling lambat pada tanggal 1 Januari pada tahun 1949. Kedua belah pihak juga sepakat untuk membentuk negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat. Dengan salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Terakhir disepakati oleh pembentukan Uni Indonesia Belanda, dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Linggarjati, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 November tahun 1946. Bagian belakang gedung Linggarjati dilengkapi dengan halaman luas yang teduh, dihiasi pepohonan yang rindang, sebuah tangga mengarah ke area bawah yang terdapat monumen bertuliskan inti hasil perundingan. Selain itu, terdapat batu hitam yang bertuliskan 5 pilar utama bangsa Indonesia, yaitu petani, pemuka agama, wanita tentara, dan pemuda yang saling bergandengan. Ini melambangkan kekuatan persatuan bangsa kita yang selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.